Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pagi hari ini diminta oleh DKF kita untuk membahas tentang nilai-nilai yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam membangun dan membina rumah tangga kita yang robbani. Bapak-bapak yang Allah muliakan, tidak lama lagi kita akan melaksanakan ibadah kurban. Betul atau betul? Betul. Maka biasanya khatib akan sering bercerita tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga tentang Ismail dan juga Siti Hajar. Maka kita di sini insya Allah kita tidak membahas tentang fikih kurbannya, Pak. Kita akan membahas apa nilai-nilai yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam beserta Ismail beserta ibunda Hajar. Karena salah satu cara kata para ulama, khususnya ulama parenting, salah satu cara yang efektif untuk menanamkan akidah dan keimanan terhadap di dalam keluarga, baik bagi anak-anak atau untuk orang dewasa, itu adalah dengan membacakan kisah-kisah, membacakan kisah-kisah para nabi, para rasul dan para ulama yang terdahulu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala seringkali menceritakan kisah-kisah di dalam Al-Qur'an untuk menguatkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat. Makanya di dalam Al-Qur'an dikatakan wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Maka oleh karena itu Muhammad, kami kisahkan kepada kamu cerita-cerita tentang nabi-nabi yang terdahulu linutsabbita bihi fu'adak, agar kami memantapkan hatimu, meneguhkan hatimu dalam berdakwah agar engkau tidak merasakan bersedih. Dan juga di dalam ayat lain dikatakan inna fi dzalika la'ibratun liulil albab, dan sesungguhnya di dalam kisah-kisah para nabi dan para rasul tersebut ada ibrah-ibrah yang bisa diambil oleh orang-orang yang berakal. Maka kalau kita berbicara tentang kisah Nabi Ibrahim, bapak-bapak yang Allah muliakan dan juga ibu-ibu yang semoga Allah muliakan, banyak kisah-kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang bisa kita petik nilai-nilai kehidupan di sana. Dan di dalam Al-Quran menceritakan banyak kisah Nabi Ibrahim, baik saat dia berdialog dengan ayahandanya yang juga seorang pembuat berhala, atau kisah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhannya, melihat matahari, melihat bulan, melihat bintang, mencari hakikat ketuhanan. Kemudian bagaimana kisah Nabi Ibrahim dengan anaknya Nabi Ismail dan juga dengan Siti Hajar. Maka terlalu banyak kisah Ibrahim yang bisa kita ambil. Maka insya Allah di pagi hari ini kita ambil sedikit daripada kisah-kisah tersebut, kisah Nabi Ibrahim bersama dengan Nabi Ismail dan dengan Siti Hajar. Bapak-bapak yang Allah muliakan, Nabi Ibrahim alaihissalam sampai beliau berumur tua itu tidak dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhirnya diizinkan oleh istrinya yang pertama, siapa namanya Pak? Siti Sarah, diizinkan untuk menikah dengan Siti Hajar. Dengan pernikahan dengan Siti Hajar, alhamdulillah Allah karuniai anak bernama Nabi Ismail alaihissalam. Tetapi kemudian timbul kecemburuan di dalam diri Siti Sarah. Kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa Nabi Ismail yang masih menyusui dengan ibundanya Siti Hajar untuk pergi ke Mekah Al-Mukarramah. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam pun melakukan perintah dari Allah Jalla Jalaluhu, membawa anaknya yang masih kecil, bayangkan anaknya yang masih kecil, masih menyusui, dengan ibundanya yang masih lemah itu dari Syam ke Mekah Al-Mukarramah. Maka pada hari itu bapak-bapak dan ibu Allah muliakan, jangan kita bayangkan seperti Mekah pada hari ini yang penuh dengan hotel-hotel yang megah, masjid yang besar,
gedung-gedung yang tinggi dan segala macamnya, tidak. Maka Makkah pada saat hari itu hanyalah seperti lembah yang tidak berpenghuni. Maka Nabi Ibrahim AS membawa anaknya dan juga ibundanya. Setelah sampai di Baitullah, ya, setelah sampai di Baitul Haram, di Masjidil Haram, kemudian ditinggalkan anaknya dan juga istrinya. Hanya menyisakan sedikit bekal dari air dan kurma. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan mereka. Seorang ayah meninggalkan anak yang masih kecil dengan istri dan istrinya di gurun yang tak berpenghuni. Kemudian Nabi Ibrahim membalikkan badan pergi meninggalkan mereka. Siti Hajar dan juga Ismail tidak tahu kalau mereka akan ditinggalkan di lembah tersebut. Gak tahu, tidak ada kesepakatan sebelumnya. Nabi Ibrahim berjalan ke belakang. Kemudian Siti Hajar bertanya, "Wahai Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami di sini? Hendak kemana engkau Ibrahim?" Tidak dijawab oleh Nabi Ibrahim AS. Tidak dijawab. Kembali bertanya Siti Hajar, "Wahai Ibrahim, kenapa kalian engkau tinggalkan kami sendiri di sini?" Masih tidak dijawab. 3 kali Siti Hajar bertanya dengan pertanyaan yang sama, tetapi Nabi Ibrahim sedikit pun tidak membalikkan badannya. Tidak membalikkan badannya, Pak. Dikatakan oleh para ulama, kalaulah Nabi Ibrahim membalikkan badannya, kemudian melihat wajah daripada istri dan anaknya tersebut, ditakuti beliau akan mengambil kembali istri dan anaknya dan bawa pulang kembali ke Syam. Kemudian tidak jadi melaksanakan perintah Allah SWT. Maka Siti Hajar yang juga merupakan perempuan yang beriman luar biasa, di atas rata-rata, beliau sadar ada yang salah dengan diksi pertanyaannya. Kemudian Siti Hajar merubah pertanyaannya. Apa kata Siti Hajar? "Ya Ibrahim, Allah amaraka bihadza." Kata Siti Hajar, Pak, "Wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkanmu melakukan ini?" Berbeda. Yang tadi bertanya, "Kenapa kau tinggalkan kami?" Kemudian diganti pertanyaannya, "Apakah Allah yang memerintahkan engkau?" Mendengarkan itu, barulah dijawab oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, "Na'am, benar, Allah yang memerintahkan aku." Kemudian kata Siti Hajar luar biasa, Pak, "Idzan idhab." Kalau begitu pergilah. La yudhi'an Allah. Allah tidak akan melantarkan kami. Begitu luar biasa, Pak. Keimanan seorang perempuan yang ditinggalkan oleh suaminya sendiri dengan anaknya yang masih kecil di lembah yang tidak berpenghuni. Keimanan di atas rata-rata. Kemudian pergilah Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah lumayan jauh dari tempat beliau meninggalkan anak dan juga istrinya, akhirnya beliau membalikkan badan menghadap ke Masjidil Haram. Kemudian berdoa kepada Allah SWT, yang dimana doanya tercantum di dalam Al-Quran. Kita baca surat Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram." Rabbana, ya Allah, inni askantu, sesungguhnya aku telah meninggalkan. Rabbana inni askantu min dzurriyyati, aku meninggalkan anak dan keturunanku, sebagian dari anakku dan juga istriku, di lembah biwadi ghairi dzi zar'in, yang tidak ada tumbuhan di sana, tidak ada kehidupan di sana, tidak ada mata air di sana. Inda baitikal muharram, di rumahmu yang engkau haramkan ya Allah. Liyuqimus shalah, hendaknya mereka mengerjakan salat kepadamu ya Allah.
faj'al af'idatan minan nasi ta'wi ilaihim. Buatlah orang-orang agar condong hatinya kepada mereka ya Allah, agar condong hati mereka kepada rumah-Mu ya Allah. Tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Berikanlah mereka rezeki agar mereka bersyukur ya Allah. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam, bapak-bapak dan ibu-ibu Allah muliakan, meninggalkan anak dan istrinya, kemudian berdoa kepada Allah agar tetap mereka diberikan rezeki, agar orang-orang yang datang condong hatinya kepada mereka dan juga kepada Baitullah, dan juga agar selamat juga anak cucu keturunannya, dan agar selalu melaksanakan sholat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Pergi Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kemudian kalau kita baca Pak, ini ceritanya luar biasa panjang sebenarnya, bisa kita ceritakan. Kemudian Siti Hajar yang saat itu sedang menyusui Nabi Ismail, akhirnya perbekalan daripada kurma dan juga air tersebut pun habis. Akhirnya mulailah merasa haus, dan anak kecil tersebut Ismail juga haus dan menangis luar biasa. Maka feeling seorang ibu, bagaimana dia untuk bisa menyelamatkan anaknya. Di lembah yang tidak berpenghuni tersebut, kita tahu ceritanya masyhur, sering diceritakan oleh para ustaz kita. Maka pergilah Siti Hajar, melihat ada bukit sofa, pergi ke atas bukit sofa, berada di puncak bukit sofa, kemudian melihat di seluruh penjuru, berharap ada seseorang yang bisa dimintai pertolongan, atau ada sumber air yang bisa dijadikan minuman. Tak didapatkan. Pergi dari bukit sofa, turun, pergi ke bukit Marwah, sama melihat dari puncak bukit Marwah, apakah ada orang, apakah ada sumber minuman yang bisa dijadikan minuman. Gak ada juga Pak. 1, 2, 3, 4, 7 kali, sampai datang iblis mengatakan, Allah Tuhanmu sudah mengantarkanmu, engkau dan anakmu akan meninggal di sini. Datang menjadi Pak, datang iblis menggoyahkan keimanan Siti Hajar dan juga anak. Tetapi tidak, Siti Hajar tidak ambil pusing. Setelah 7 kali berputar balik, yang kita tahu dengan istilah sa'i. Sa'i ini dalam bahasa Arab dengan maksudnya artinya adalah sa'yun. Sa'yun ini adalah usaha yang serius untuk menempuh tujuan yang dimaksud. Usaha yang benar-benar serius, sa'yun. Makanya usaha kita di dunia ini Pak, itu disebut dengan sa'yun juga Pak. Maka nanti pada hari kiamat ada orang-orang yang bersyukur atas usaha dia di dunia. Wa kana sa'yuhu mashkura. Mereka senang dan bersyukur atas usaha-usaha mereka di dunia ini. Istiqomah, bersabar, ibadah kepada Allah, makan yang halal, jauhi yang haram, dan segala macamnya. Maka itu disebut dengan sa'yun. Maka akhirnya keluarlah air mata air tersebut di bawah kaki Ismail alaihissalam. Yang dimana Siti Hajar mencari air tersebut di antara bukit Sofa dan Marwah, ternyata air tersebut tidak ada di antara keduanya, tetapi berada di bawah kaki Ismail di dekat Ka'bah. Maka seakan-akan di sini Allah yang mengajarkan kepada kita, berusaha engkau sebaik mungkin. Bisa jadi rezeki kita itu asbab daripada usaha yang kita lakukan, tetapi bukan dari usaha tersebut. Terkadang-kadang kita melakukan usaha tertentu Pak, untuk mendapatkan rezeki Allah. Allah ingin melihat usaha kita, tetapi Allah berikan rezeki tersebut dari pintu yang lain. Sama seperti Hajar mencari air bukit Sofa dan Marwah, akhirnya keluar airnya di dekat Ka'bah, dekat kaki Ismail alaihissalam. Maka setelah bertahun-tahun datang kembali Nabi Ibrahim mengunjungi anak dan juga istrinya. Nabi Ibrahim saat itu sudah mulai bertambah umurnya seperti umur 3-4 tahun kurang lebih. Sudah mulai bisa berbicara, sudah mulai bisa bercanda dengan ayahnya, dengan ibunya, dan segala macamnya. Sudah bisa diajak ngobrol. Maka kemudian Nabi Ibrahim yang melihat itu akhirnya bahagia bertemu dengan Ismail. Dengan pertemuan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail, beberapa hari setelah itu Nabi Ibrahim bermimpi. Kita tahu kisah tersebut.
bermimpi bagaimana Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim juga tahu bahwasanya ru'yatul anbiya haqqan atau ru'yat anbiya haqqan. Mimpinya para nabi dan rasul tersebut adalah kebenaran, bukan mimpi kosong yang tidak ada maknanya. 3 hari dia bermimpi. Kemudian akhirnya dia bertanya kepada anaknya, menyampaikan kepada anaknya. Dalam surah As-Saffat diceritakan seperti itu, Pak. Bagaimana Nabi Ibrahim tersebut sudah menantikan anak-anak ini dalam waktu yang begitu panjang. Rabbi habli minas shalihin wa basyirnahu bi ghulamin halim. Ya Allah, berikanlah kepadaku keturunan yang saleh. Fa basyirnahu bi ghulamin halim. Maka kami berikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim, anak yang halim, lembut, luar biasa keimanannya. Maka di saat umur-umur seperti itu, yang dimana dikatakan oleh para ulama itu dengan istilah sa'yu, falamma balagha ma'ahu sa'ya. Sa'ya, tadi kita sa'i juga, Pak. Ini sa'ya. Itu adalah umur di mana seseorang anak itu sedang lucu-lucunya, Pak. Dan biasanya pada saat itu orang tua sedang dalam keadaan puncak tertinggi kecintaan kepada anaknya. Maka dalam Al-Quran diceritakan falamma balagha ma'ahu sa'ya. Maka ketika umur Ismail alaihissalam sudah mencapai sa'ya, sudah bisa berbicara, sudah bisa bercanda dengan ayahnya, sudah bisa lucu luar biasa. Itu adalah puncak seorang ayah mencintai anaknya. Tetapi cobaan dari Allah luar biasa. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni athbahuka fanzur madza tara. Wahai bunayya, anakku. Di sini Pak, Nabi Ibrahim alaihissalam menggunakan kata-kata bunayya, panggilan yang paling penuh dengan kasih sayang. Bunayya, wahai anakku. Seakan-akan ini juga menjadi ajaran bagi kita. Kita memanggil anak kita itu dengan panggilan yang penuh dengan kasih sayang. Jangan panggil dengan panggilan yang kasar. Jangan panggil dengan panggilan yang tidak ada makna kasih sayang di sana. Panggillah dengan yang penuh dengan kasih sayang. Ya bunai, wahai anakku yang kucintai. Inni ara fil manami anni athbahuka. Ketahuilah bahwasanya aku melihat diriku menyembelihmu. Fanzur madza tara. Kira-kira apa pendapatmu? Nabi Ismail yang masih kecil, yang masih umur balita luar biasa, kemudian lihat bagaimana tauhid dan keimanan Nabi Ismail alaihissalam. Beliau tidak menjawab, wahai ayah, kamu bercanda. Wahai ayah, itu siapa yang menyuruh untuk membunuh? Wahai ayah, kamu gila ingin membunuhku? Enggak, kayak gitu bertanya jawabannya, Pak. Karena nggak masuk akal. Seorang anak yang kecil dibunuh dan disembelih sendiri oleh anaknya. Tetapi Nabi Ismail alaihissalam tahu ayahnya adalah seorang nabi dan mimpi seorang nabi adalah haqqan, kebenaran, bukanlah sebuah omong kosong belaka. Kemudian Nabi Ismail dengan yakinnya, penuh kesadaran, langsung mengatakan, ya abatif al-ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahandaku, ya abati. Abati ini pada bahasa Arab juga merupakan panggilan kepada seorang ayah dengan derajat cinta yang paling tinggi. Ya abati, wahai ayahandaku yang aku cintai. If'al ma tu'mar, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Nabi Ismail tidak menggunakan diksi, ya sudah silakan sembelih aku, Pak. Tidak, bukan itu. Tapi ada nilai tauhid di sana, Pak. Nilai untuk taat kepada Allah. Wahai ayahandaku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Karena diksi di dalam Al-Quran itu, Pak, itu maknanya setiap katanya luar biasa. Maka di sini Nabi Ismail kecil tidak ingin menjadi sebab orang tuanya durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia cinta dengan anak, dia cinta dengan ayahandanya, Pak. Tetapi kecintaan mereka terhadap Allah jauh
lebih tinggi daripada kecintaan mereka sesama makhluk. Maka Nabi Ismail sama dengan Nabi Ibrahim, memposisikan cinta kepada Allah di atas cinta kepada keluarga mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.